Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Pertanyaan pertama, bahwa ini konsep besar peradaban dunia yang dibebankan, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bicara demokrasi, keadilan sosial, kesehatan, enggak. Yang pertama kali adalah cerdaskan masyarakatmu. Ini satu bukti bahwa turunnya surat Iqra ini skala prioritas. Sebab orang kalau sudah pintar itu tidak mungkin akan bisa dibohongi dan tidak mungkin bisa dipaksa-paksa, betul nggak? Jadi sesungguhnya ya harus pintar dulu. Sebab kalau kita membuat sistem apapun, kalau tidak seimbang dengan tingkat intelektualitas masyarakat, sistem itu pasti akan macet kok. Di Kecamatan Kertasmaya pernah dipasang dulu pertama ada telepon koin tuh 5 biji. Alhamdulillah hanya seminggu protol kabeh ini. Karena rakyatnya belum cerdas. Jadi saya kira sebelum semuanya pertama cerdaskan dulu. Kalau masih goblok, kita bikinkan sistem apapun pasti macet. Tapi kalau rakyat sudah cerdas, mereka akan membuat sistem yang sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Kamar mandi santri saya sering cibuknya hilang. Banyak habis berak nggak disiram. Peraturan habis berak harap disiram, tetap habis kencing disiram, tetap dilarang bawa gayung, hilang juga. Diikat sama tambang, digunting, dipaku di tembok, dibedol. Tapi di pendopo nggak ada gayung hilang. Kenapa? Karena penduduknya sudah orang-orang pinter-pinter, paham nggak? Itu. Nah, tetapi ketika Iqra di situ Kanjeng Nabi suruh belajar, suruh mencari ilmu. Pertanyaan saya, sampai Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun. Waktu Nabi menyuruh sahabatnya belajar, saya mau nanya, sudah ada ilmu fikih belum? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu faraid. Jadi suruh belajar apa? Ternyata bahwa simbol ilmu agama, ilmu umum itu hanya sekedar simbol formalistis saja. Nyatanya nggak ada ilmu agama, nggak ada ilmu umum. Nah, sahabat-sahabat Nabi belajarnya apa? Ya belum ada pesantren buntet waktu itu. Yang adanya pesantrennya Aristoteles, Anaximenes, Anaximandros, Pitagoras. Ya, belajarnya ke Persia, belajar tata negara, belajar administrasi negara, belajar pengairan, belajar ke Mesir, belajar ini, itu yang pelajari. Terus itu mah paradigma kita sendiri membeda-bedakan ilmu agama, ilmu umum. Nah, bulan puasa zakat fitrah dikasihkan sama guru,
Guru ngaji apa guru matematika? Saya dulu. Saya tah. Itu indah. Little is beautiful. Dan di dunia banyak orang-orang hebat itu posturnya kecil. Aristoteles kecil, Habibie kecil, Yusuf Kala kecil, Buya Syakur kecil. Jadi orang kecil ini merengkel. Iya. Jadi saya kira memang betul kewibawaan ini tampilan. Saya tidak mengurangi dengan postur tubuh yang besar, sebenarnya kan lebih berwibawa kan. Yang kecil kok berwibawa. Ternyata ya itu hanya satu bagian dari tampilan kewibawaan. Nanti kewibawaan itu munculnya dari moralitas sesungguhnya. Ada tambahan, Nabi sendiri juga disuruh oleh Allah untuk tampil berwibawa, seperti harus tampil bersih, anggun, rapi. Itu juga salah satunya. Mulutnya tidak berbau. Bagaimanapun orang kalau ngomong mulutnya bau, langsung mengurangi martabat kewibawaannya, betul nggak? Makanya Nabi menganjurkan untuk terus bersih waktu itu. Kata Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir. Harus tampil bersih, rapi, anggun. Warujza fahjur. Tinggalkan yang kotor-kotor itu. Jadi kita sendiri juga berbadan wangi, mulutnya membau sedap kan gitu. Bagaimanapun cantiknya Bu, kalau keteknya bau kecoa, peragat nih. Ordoyan. Iya, itu makanya jadi kebersihan salah satunya. Kemudian postur tubuh memang betul. Dan ini ada lagi namanya human relation, bagaimana dia membangun komunikasi yang baik. Bahwa kewibawaan Kanjeng Nabi bukan hanya tampilan orangnya ganteng, tapi juga kebersihan. Nabi sendiri itu sehari-hari di kantongnya ada 3, siwak, sisir, dan kaca selalu di kantongnya. Jadi setiap akan menemui orang, Kanjeng Nabi selalu bercermin dulu. Barangkali rambutnya kurang rapi, dirapihin. Itu penting sekali. Jadi kayak selebritis lah gitu. Iya, kaca, sisir perbaiki, gigi, rambut, penampilan semuanya. Bahkan para sahabat sendiri itu mengatakan kalau habis salaman dengan Kanjeng Nabi itu bau wanginya seminggu nggak hilang-hilang. Bahkan kalau Nabi itu masuk satu ruangan, ya pernah Nabi masuk itu gelombang aromanya masih ada di situ. Kayak apa Nabi itu. Nah itulah makanya bahwa kewibawaan itu jangan diartikan sesuatu yang seram dan menakutkan. Kewibawaan itu tidak lebih mananya respect, penghormatan orang kepada kita, bukan takut loh. Saya emang nggak, kalau wibawa takut ngapain? Saya ingin dicintai orang kok, saya nggak pengen ditakuti orang tuh, betul nggak? Iya. Nah jadi rasa cinta itulah yang disebut wibawa itu, jadi bukan rasa takutan. Nah kalau di situ nanti bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang yang lain. Ada orang yang kita tidak membantah. Ada kita ketemu sama orang kenal juga enggak, dongol kah, deleng raine kayaknya mengit kah, anak. Arane Yuni apa kun go? Yuni tut. Tapi ada melihat wajah orang baru kenal, wajahnya itu nyaman gitu dilihatnya kan gitu. Nah itu aura wajah kita, aura itu di pundak atas itu, aura kita itu adalah penampilan refleksi dari kepribadian kita sesungguhnya.
yang sesungguhnya tidak bisa dilihat mata biasa, tapi dengan jiwa kita merasakan orang ini berwibawa. Jadi walhasil begini sajalah, kalau bapak-bapak ingin dihormati orang, saya kira jangan terlalu banyak menuntut penghormatan kepada orang lah. Jangan berharap orang lain menghormati Anda. Yang penting mulailah dari dirimu sendiri, hormatilah orang lain. Karena kalau Anda tidak pernah menghormati orang lain, bagaimana orang lain menghormati diri Anda? Karena menghormati orang lain pada hakikatnya adalah menghormati diri kita sendiri. Dan jangan pernah ya betul. Jangan sampai kelihatan orang Anda minta dihormati, nyemengit. Betul nggak? Kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang lama-lama jadinya gila apa? Gila hormat. Itu. Jadi kita mulai saja dulu, hormatilah. Jadi jangan berarti anak didik kita juga tidak perlu dihormati juga sesuai dengan standarnya, kan begitu. Itu teman kita dan sebagainya. Jadi artinya begini, orang tidak sadar dikiranya kalau menghormati orang berarti kita rendah. Ya tidak dong. Orang yang terhormat itu adalah orang yang pandai menghormati orang lain. Nah, dan cara menghormati orang lain di situ juga perlu ilmu, karena watak orang berbeda-beda, betul nggak? Ada orang yang dihormatinya kepengen dipanggil namanya profesor, doktor dan sebagainya, kan ada gitu. Pulang haji dipanggil Wadarko, orang linguk sih. Pendeknya dipanggil Pak Haji. Ya udah kita ikuti saja. Kalau dia senang balik haji kita panggil Pak Haji. Dan sejak kapan wibawa kita menjadi jatuh? Ketika kita sering menggunjingkan orang lain. Itu yang merendahkan kita sendiri. Ketika Anda bertemu dengan seseorang dan dia mengupat orang lain, percayalah suatu ketika dia akan mengupat dirimu dengan orang lain. Itu persoalan. Makasih. Itu aja. Terus apa lagi pertanyaannya? Kurang lebih begitulah kira-kira ya. Belajar Pak Kiai. Nah, kiat belajar ini saya kira upaya yang tidak bisa hanya dilakukan secara pribadi, personal. Karena bagaimanapun kita memberikan motivasi, stimulasi kepada anak-anak untuk rajin membaca. Saya melakukannya. Setiap ke Cirebon saya membeli komik-komik yang gambarnya bagus-bagus. Kan di bawahnya ada hurufnya, tulisannya. Kalau beli buku gambarnya jelek, nggak mungkin anak saya melihat gambar itu. Sebelum membaca kita kasih gambar-gambar yang bagus. Itu aswar al-musyawwiqah yang berikan merangsang anak-anak kita membaca dengan kalimat-kalimat pendek itu. Sering kita belikan buku-buku yang bagus, gambar-gambar yang bagus supaya digemar membaca. Tetapi ini terbatas. Pada akhirnya kebijakan publik itu harus didorong oleh pemerintah supaya bangsa kita ini gemar membaca. Karena bangsa kita ini belum gemar membaca, maka ketika mensosialisasikan undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, kabupaten saja, saya keliling menemui masyarakat, kadang-kadang 1 bulan muter-muter untuk menyampaikan. Tapi untuk masyarakat di London yang memang masyarakatnya gemar membaca, cukup panggil wartawan, konferensi pers, dicatat, besok kan dimuat di koran, selesai sosialisasi itu. Biaya kita menjadi murah demikian. Nah, jadi gini, setelah anak itu rajin membaca, ternyata harga bukunya sangat mahal. Betul nggak? Saya sendiri pernah ke Gramedia mau beli buku. Saya selalu kalau ke Cirebon mampir dimanapun selalu toko buku saya hampiri dulu. Ada buku harganya 17.000, kecil bukunya. Oke, saya ambil aja. Begitu tanya berapa, 170.000. Bukunya tipis kok, mahal banget. Uangnya hanya bawa 100.000, ya kurang bikin. Saya batalin.
Mbak maaf uangnya kurang. Oh ya nggak apa-apa, malu kan. Saya saja ngenes beli buku duitnya kurang, apalagi anaknya Man Kadim. Jadi kalau ingin anak-anak kita gemar membaca, itu semua bisnis, semua kegiatan yang sifatnya tulis menulis dan bacaan harus disubsidi. Kertasnya, tintanya, pulpennya, bahkan penerbit dibebaskan dari pajak semuanya. Betul nggak? Ya iya, supaya nantinya murah. Kalau masih mahal ya susah, nanti yang menikmati anaknya orang kaya aja kalau begitu mah. Itu. Jadi silakan pribadi, tapi nanti akan terbatas. Dan gitu silakan mendorong mereka untuk baca. Ya salah satunya adalah perpustakaan sekolah juga harus nyaman, pakai AC, ya kan begitu. Kemudian taman bacaan ada enjot-enjotannya, ada geyong-geyongannya, iya, supaya anak-anak itu bermain dengan membaca. Banyak nggak kurang akal saya mau untuk ngelihat itu. Tapi tetap nantinya akan terbatas, bahwa nanti yang bisa menikmatinya ketika orang sudah semangat membaca banyak, tiap hari harus beli buku, dari mana duitnya kalau mahal mah gitu kan. Oke, gitu kira. Lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya menghimbau kepada para ulama, para ustaz, tolong jangan memusuhi science and technology. Jangan memusuhi, tetapi harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Seperti apa sih memusuhi? Mengharam-haramkan itu memusuhi. Internet haram, HP haram, speaker haram, TV haram. Yang nggak haram apa? Nugang ontak. Iya, nggak bisa. Kita ini tidak bisa memusuhi teknologi. Bagaimanapun kita harus bisa memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Tidak ada alasan kita bagaimana hukumnya menggunakan medsos. Ya harus bisa menggunakan medsos. Dengan Wamima TV saja ini, channel saya ini, ngaji ini nih, yang nonton seluruh dunia ini nih, tahu nggak? Kan lebih efektif. Kita dulu pengen ngapalin Quran susah banget, wudu dulu. Sekarang sudah ada ini kok, enak baca sudah. Betul nggak? Suaranya keluar. Ya kita pakai dong. Jangan lalu akhirnya pikirannya mundur lagi, bodoh lagi, mempertanyakan bagaimana hukumnya pegang HP, wudu nggak katanya, kan repot mungkinan mah. Kadang-kadang kita berpikir mundur. Ya sudah, silakan baca. Sebab bagaimanapun dengan segala akibatnya, baik dan buruknya, kita hadapi dan kita selesaikan. Kalau kita mengharamkan, namanya pengecut, namanya itu. Jujur aja mah. Ya dong, tidak bisa dihindari. Nanti anak kita nonton situs yang jorok-jorok, itu resiko. Ya dong. Memang kita mau ngontrol terus. Nah, makanya kita kembali nanti ke depan, pendidikan kita harus dirubah. Jangan hanya mengejar nilai-nilai kognitif, hanya kecerdasan otak saja, matematika, fisika, biologi, tapi pembinaan pendidikan moralnya nggak jelas, membangun pribadinya nggak jelas, personalitasnya nggak jelas. Jadi artinya pendidikan kita harus kembali pendidikan normatif, jangan pendidikan deskriptif. Sebab nanti bagaimanapun kalau anak kita sudah cerdas, artinya punya moralitas yang jelas, anak itu akan mampu menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Nggak usah diawas-awasin. Ya karena pendidikannya mengejar nilai kognitif, ya pinter mah pinter tapi bodoh. Ya dia maksa aja melihat situs yang nggak benar kan gitu. Sehingga anak SD sudah mau kawin sekarang mah. Ya tiap hari nonton begitu, habis gimana? Ya kan? Jadi artinya bahwa pendidikan moral dan madrasah ini sudah jelas. Ini pendidikan yang normatif.
Kalau di sekolah-sekolah yang umum biasanya itu pendidikan deskriptif. Guru mengajar jampi sembahyang, sekedar apal. Melaksanakan atau tidak bukan urusan guru, itu deskriptif. Tapi kalau madrasah itu bukan hanya mengajarkan jampi sembahyang, tapi sampai anak itu mau melakukan sholat, kan begitu persoalannya. Nah, sekali lagi supaya menyentuh namanya pendidikan kepribadian, pendidikan moral, mentalitas, itu harus betul-betul menyentuh psikomotorik persoalannya. Dan apapun usaha kita untuk menyentuh psikomotorik itu tidak harus dilakukan berulang-ulang. Gajah bisa main bola enggak? Dididik bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Berulang-ulang. Bolanya ditaruh di kaki gajah, terus kakinya disuntik, tik, nendang, nendang lagi, taruh lagi, tik lagi nendang. Lama-lama gajah ngerti, oh nendang bola, akhirnya bisa main bola kan? Betul nggak? Nah itu kita juga mendidik anak-anak itu kira-kira menyentuh psikomotoriknya, dan ini tidak bisa dihindarkan. Kemudian itu satu, bahwa dengan ini HP itu silakan dimanfaatkan, listrik silakan dimanfaatkan. Dulu kalau kita hajatan 3 bulan sebelum hari H, kita keliling dulu 3 bulan nih, Jakarta, Surabaya, Bandung, mengirim undangan ke saudara-saudara, betul nggak? Sekarang dengan tik 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 prepet sudah selesai, betul nggak? Nah, listrik, teknologi, kulkas. Dulu belum ada kulkas, ibu-ibu kalau belanja ke pasar tiap hari ya Bu ya. Berangkatnya jam 4 Bu ya. Sabari nggak wawan disuruh kepot, itu kan begitu. Dan harus dimasak semuanya, dan harus habis semuanya. Kayak apa pemborosannya? Sekarang ibu-ibu bisa belanja ke pasar seminggu sekali. Kalau kulkasnya gede ya bisa sebulan sekali Bu ya. Bayangkan, berangkat 1 jam, pulang 1 jam, tiap hari bisa safety, bisa menyimpan, bisa menghemat 2 jam pasar. Betul nggak? Ini semuanya dimanfaatkan, jangan dimusuhi dong. Dengan HP ini juga ada dampak negatifnya. Anak-anak kita sekarang sulit berkomunikasi. Di rumah pun anak-anak sudah jarang berkomunikasi orang tuanya. Kenapa? Kata. San, kasan. Kata. San. Dia tatak lagi. Kau mau beli anak apa? Sulit sekali. Dan karena ini medsos ini akhirnya kita serba cepat semuanya, sehingga semuanya masing-masing ngobrol sendiri-sendiri dengan alat ini. Akhirnya sekarang sulit namanya kerja kelompok, itu paling sulit sekarang. Roan, kerja bakti, gorol, susah sekarang nih. Nah makanya untuk pendidikan perlu untuk membiasakan kerjasama kelompok ini. Makanya pramuka, PMR terus digalakkan. Percaya nggak? Ini penting sekali bagaimanapun, jangan dibohongi. Kemudian karena ini semua serba cepat, jadi anak kita pun sekarang berpikir instan. Ibu-ibu buka warung kayak zaman dulu gitu, ikannya dadak dicuci dulu gitu kan, terus bumbunya dulu 1 jam baru matang, ditinggal pergi, nggak bakal laku. Sekarang begitu, jerok, dodok, tongol, grok, tongol, pengennya kan begitu, betul nggak? Serba instan, yang kira-kira uduk langsung dimakan. Semua serba cepat, sehingga anak kita juga menjadi hidupnya seperti itu. Kita dulu kalau minta baju sama ibu, Nang, hari ini masih murah, engkau bulan maning baik bisa nanjak kah? Ya wis, nunggu beli baju bulan depan, nggak apa-apa besok mah. Anak kita sekarang minta uang, bilang sore banting pintu. Percaya nggak? Percaya nggak? Itulah makanya ini semuanya kita kelola, jangan pengecut mengharam-haramkan semuanya. Ini orang Islam nggak tahu diri, yang berhak mengharamkan hanya Allah kok.
Nabi aja yang tidak diberi hak mengharamkan. Nah begitu mengharamkan langsung ditegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak. Nabi saja hanya boleh melarang dan menyuruh. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantau. Kok sekarang orang kok kayak Tuhan aja mengharam-haram dulu, gimana sih? Kader dunia dek Gusti Allah kabeh kan ya sirman. Betul enggak? Ya wes, oke gitu. Kemudian ada satu lagi, kita jangan ketika kita ingin berbuat, jangan dibayang-bayangi ketakutan bagaimana komentar orang. Ini juga nggak benar. Kita yang penting kita yakin usaha kita benar, Allah ridho, go ahead silakan jalan. Adapun komentar orang tidak bisa dihindari. Pasti ada like dan ada dislike. Apa orang senang semua sama saya? Ya enggak gua. Ya udah, resikonya hidup, ya pasti ada orang yang senang, ada yang tidak senang. 50 lebih 1 saja itu Anda sudah hebat. Berarti Anda berhasil. Jangan berharap 100% orang setuju semua. Pasti andaikan saya bagi-bagi duit nih sama orang Ascap nih 1 jutaan kabeh, seneng semua nggak kira-kira? Enggak, pasti nyalon bupati gini. Betul nggak? Oke, lanjut enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang terakhir sudah jam 11:30, tapi saya jawab dulu. Diterusin bahasanya. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulqatun wa irsyadu ustadzin wa tuluz zaman. Nah ini hirsun itu apa? Apakah semangat? Apa minat? Apa bakat? Apa cita-cita? Sok bahasa Indonesianya apa? Kalau orang tua itu mendidik anaknya dari mulai membangunkan pagi, sholat subuh, ditarik ke kamar mandi, suruh wudhu, bukunya disiapin, berangkat diantar ke sekolah, kemudian ditungguin sampai pulang, ya kelenger mungkin, ya kan? Buku-bukunya diperiksa semuanya, capek membanguninya, capek nganternya. Anak itu dari rumah berangkat, tiba-tiba kepala sekolah laporan, Pak, anak bapak seminggu enggak berangkat, ternyata dolanan dingdong di Cirebon. Ini terjadi, saya pernah mengalaminya. Saya bangunkan, saya yang ngajar, saya duduk, jam pertama saya hadir, saya pindah kelas, dia pulang. Kenapa? Karena sebab kita akan menjadi melelahkan mendidik anak kalau anak itu belum punya cita-cita. Makanya kalau anak sudah punya cita-cita, orang tua akan nyaman. Malah justru kita tinggal menyiapkan aja dananya. Makanya penting sekali kita memberikan stimulasi kepada anak-anak, memberikan rangsangan atau juga motivasi kepada anak-anak bagaimana memunculkan cita-cita. Kalau anak tidak punya cita-cita, pegel ngongkonek ini. Betul enggak? Bagaimana cara merangsang anak itu bercita-cita? Ya, ketika ke dokter tuh, lihat kan, mal 200.000, enak ya? Oh, ya kan. Ke sawah tuh 50.000, jemur punggung di matahari 50.000 sehari loh. Itu dokter tuh pel 5 menit 200.000. Terus kita stimulasi sehingga anak itu ada cita-cita kepengen jadi dokter.
Nah, begitu anak bercita-cita ingin jadi dokter, kita tinggal sedekap, semuanya berjalan. Dia akan bangun sendiri, akan menghafalkan sendiri, akan mengerjakan PR sendiri. Orang tua sudah tinggal mengawasi dari jauh saja. Sebabnya kita repot karena anak kita tidak punya cita-cita. Jadi hirsun itu maknanya semangat. Tapi semangat atas apa kalau tidak punya cita-cita? Nah, makanya yang saya inginkan adalah anak-anak kita harus punya cita-cita. Sebab bagaimanapun tangan, kaki, mata, telinga ini semuanya adalah serdadu-serdadu. Yang menjadi komandan adalah hati kita. Begitu kita pengen ke Jakarta, bertujuan ke Jakarta yang sementara saja, sekaligus otomatis keinginan kita ini langsung ditransfer ke dalam otak kita. Otak kita meregulasi kita itu serempak tanpa jeda waktu, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita. Kita suruh berpikir, baju disiapin yang kusut disetrika dulu, sepatu disemir, mobil diisi full tank, bannya yang goblak dibalancing dulu, kemudian olinya ganti, teman ditelepon. Sekaligus kita akan memerintahkan anggota badan kita untuk melakukan sesuatu karena ada keinginan akan ke Jakarta. Kalau kita tidak ke Jakarta, apa yang kita lakukan? Nggak mungkin dong. Paling-paling tidur. Nah, itulah makanya wahilsun wastibalun wabulqatun itu sebagai tambahan yang penting adalah, tetapi satu yang kita tidak bisa ditawar, zakaun itu adalah pemberian dari Allah, tidak bisa nyungsing dari goblok, misalnya goblok. Ya, alif hata alif kasra i alif dema u a i u dimangkat-mangkat. Saya punya santri baca qul huwallahu ahad, apa bacanya? Qul huwallahu ahad. Hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad. Saya preteli hu bisa hu ahad, hu ahad yuk, hu ahad. Tulung bulan nangis tuh dibalik. Nah, itu di luar kemampuan kita, tetapi kita bisa meningkatkan kecerdasan dengan metode-metode mutakhir. Bisa ada teori-teori untuk mencerdaskan anak. Dulu orang menduga yang membuat cerdas adalah mata pelajaran matematika, betul nggak? Tapi saya lebih meyakini yang membuat anak meningkatkan kecerdasan adalah bahasa, karena bahasa alat komunikasi, bisa memahami apa yang orang katakan, bahasanya lengkap, vokabularinya banyak, kamusnya padat, sehingga guru menerangkan dia paham. Matematika masih buat cerdas itu, yang cerdas adalah bahasa. Makanya untuk itu maka dianjurkan anak-anak kita baca novel, baca puisi, baca cerpen, itu yang mengandung bahasa-bahasa yang lengkap. Ibaratnya sama kita buka bengkel. Kalau alatmu hanya kampak sama obeng, bisa nggak turun mesin? Diapain? Mesinnya turun, tapi bodol kan gitu. Akan sempurna pekerjaan kita kalau kuncinya, kunci pas ada, kunci ring ada, kunci sok ada, kunci 11, 12, 13 lengkap semuanya, hidroliknya ada, kompresornya ada, hasilnya sempurna enggak? Nah, bahasa juga sama, ketika ketika bahasanya lengkap, anak itu akan cerdas. Itu satu. Kemudian lagi, ketika anak itu nggak pintar-pintar, jangan dulu mengatakan murid itu goblok. Jangan-jangan gurunya yang goblok. Saya dulu belajar ngaji pakai manhaj al-Baghdadi. Alif hata alif kasra, tangan disebelakin nggak zina.
Ternyata anak zaman sekarang 3 bulan dengan metode qiraati sudah bisa baca Al-Quran. Jadi sing goblok guru entah murid kan gitu. Gurunya yang goblok. Makanya saya kasih tahu, ketika engkau menerangkan kepada murid tidak bisa dengan sederhana dan mudah dipaham, jangan-jangan Anda sendiri belum paham sebetulnya. Percaya enggak? Jadi bakat durung paham aja nerangakan tambah beri paham pisan kan. Itulah. Nah itu oke, kalau takaun itu kita minta sama Allah. Nah mumpung ingat, kalau ibu pengen punya anak cerdas, ketika lagi hamil tolong yang sering baca surat Luqman. Kalau pengen punya anak ganteng cantik baca surat Yusuf. Kalau pengen bener baca surat Maryam. Ganteng, pinter, bener. Yusuf, Luqman, Maryam dibaca. Ciptakan kedamaian di hati istri kita yang sedang hamil. Baca di sampingnya sambil diulus-ulus perutnya. Percaya nggak? Nah itu cerdas. Nanti cerdas. Kenapa? Karena bayi sendiri sudah bisa berkomunikasi dengan alam luar sebetulnya mah. Ada anak umur 3 tahun mendengar lagu di TV langsung bisa saya joget ya kan bisa kan. Wong tuane sedang aduh anak kita gatekan kan. Padahal itu sejak dalam perut ibunya keluar masuk diskotek ya pantas gelis bisa. Konon katanya di Amerika pernah diadakan penelitian bagaimana bayi kita, janin kita berkomunikasi. Ibu hamil dimasukkan ke laboratorium, dipasangin kabel-kabel komputer gitu, disetelkan lagunya Stevie Wonder. I just to say I love you. Lagunya slow, leang-leong. Setelah itu lihat gambarnya kan. Setelah itu dipasang lagunya Michael Jackson, pelojotan bayi ini. Jadi bayi sendiri mengikuti irama. Bayangkan ketika yang dibaca surat Yusuf, surat Luqman, surat Maryam. Percayalah. Jadi ini kalau pernah dicobalah. Ya, barangkali saya cerdas. Nah setelah takaun wahirsun, yaitu coba dimunculkan cita-cita mau jadi. Saya sekarang lagi berantem sama anak saya karena anak sayanya kepengen jadi pembalap. Sayanya pengen jadi dokter, masih tawar-menawar ini. Iya. Apapun terjadi nanti di penghujungnya akhirnya saya tidak akan memaksakan keinginan saya kepada anak saya. Anak saya juga sebagai manusia punya cita-cita sendiri. Tinggal kita mendorong saja nantinya. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Itu aja kok. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur terserah. Jangan sampai anak dipaksakan, anaknya tidak punya kegemaran, tidak punya bakat, akhirnya sarjana tapi goblok gangger. Sehingga sering saya sanjung, bagian goblok gak lumayan sarjana kini. Ya karena dia belajar bukan pada bakatnya, bukan pada bidangnya, karena mengikuti orang tua gagal kalau begitu mah. Nah itulah makanya kita mencoba membangkitkan semangat anak untuk belajar itu dari mana? Dari memunculkan cita-cita. Yang kasat mata saja, tuh lihat dokter, tukang macul, iya kalau begitu enak. Nah kemudian ini sendiri kalau tadi sih mending walatan sana si bakal minat dunia. Ini ada hadis Nabi yang perlu diurai. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Hasok gimana? Bertentangan nggak tadi itu? Iya, makanya ini ayat-ayat yang membuat melemahkan semangat hidup di dunia ini perlu diurai sesungguhnya. Ya kan, kajal fakru an yakuna kufran. Perlu saya uraikan. Kajal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu mendekati
kekufuran. Sewise sugih tuli adus sing kufure tetap baparek. Berarti kufran di sini bukan kafir tidak percaya, gelap mata. Orang kalau udah lapar apapun diambil, percaya enggak? Iya, jadi itu artinya. Kemudian ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Sehingga ketika orang beriman itu hidupnya melarat, goblok, dianggapnya wajar karena ini penjara. Begitu kan? Begini maksudnya. Dunia ini adalah sijnul mukminin. Sekalipun engkau punya uang 10 triliun, mobilmu 200, rumahmu 100 miliar harganya, ini penjara dibandingkan dengan sorga di akhirat. Betul nggak? Tapi orang kafir sekalipun di bawah jembatan, ya makanya dadak gorek, itu sorga bagi mereka dibandingkan dengan neraka, diobong dengan nama ning dunia masih bisa selonjor kan, nggak paham bikin. Oke, kita aja deh. Makanya Bapak sekalian, mohon maaf apabila mungkin salah ngomong dulu pangapura ya. Jadi yang penting apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan maafkan saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yuk mangga sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.